Sahabat, kita akan merenungkan sebuah topik tentang ketamakan atau biasa kita sebut tamak. Sahabat, sebagai seorang wanita yang senang bergaul, tentu kita senang bila kita bisa mengikuti semua kegiatan di lingkungan di mana kita hidup atau di mana kita tinggal. Kegiatan yang biasa kita lakukan dalam setiap bulan di lingkungan kita adalah arisan PKK atau senam bersama atau komunitas masak-memasak. Kegiatan bersama biasanya selalu diakhiri dengan makan bersama. Nah, dalam makan-makan bersama tentu kita sering kali menemukan teman kita yang sedikit tamak. Semua orang cukup makan sepotong kue, tetapi wanita yang tamak berusaha mendapatkan 2 atau bahkan 4. Wanita yang tamak biasanya sangat dikenal. Orang yang tamak tidak bisa menyembunyikan ketamakannya. Dimanapun ia berada, selalu tampak sifat ketamakan itu. Sahabat, kita tahu tamak artinya rakus atau serakah. Orang yang memiliki sifat tamak biasanya tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Selalu saja ia merasa kurang dan kurang. Seorang hamba Tuhan mengatakan, Tuhan ini menyediakan kekayaan alam cukup untuk dinikmati setiap orang di bumi ini. Tetapi tidak pernah akan cukup bagi orang yang tamak atau serakah. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita agar kita waspada terhadap ketamakan. Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ini bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Perkataan Yesus ini cukup jelas ya. Berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Artinya, Yesus mau kita tidak bersentuhan dengan sifat tamak dalam hal apa saja. Misalnya makanan, harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Tetapi banyak wanita berpikir memiliki yang lebih dan melimpah itu sangat penting dan menyenangkan. Padahal sifat tamak tidak menguntungkan dan tidak membuat hidup wanita bahagia. Sahabat, orang yang tamak atau serakah bisa menghalalkan segala macam cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Bisa saja melakukan manipulasi, korupsi, menjatuhkan orang lain demi mengejar keinginan dan kepuasannya sendiri. Orang tamak juga tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Ia sangat egois. Nah, dampak buruk dari ketamakan ini memang tidak akan membuat hidup kita bahagia. Siapa yang bahagia hidupnya bila melakukan hal-hal buruk demi ketamakannya? Banyak orang akhirnya masuk penjara, dan kekayaannya tidak bisa menolongnya. Banyak orang meratapi kekayaannya yang telah lenyap di telan bencana. Banyak orang mati meninggalkan kekayaan yang akhirnya sia-sia bagi dirinya. Tuhan Yesus tidak ingin kita memiliki sifat tamak karena ketamakan tidak memuliakan Dia. Tuhan Yesus ingin setiap orang berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Jangan sampai ketamakan menghinggapi hidup umatnya. Nah sahabatku, untuk menghindar dari sifat serakah atau tamak, Tuhan Yesus ingin kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dengan mengasihi sesama, maka kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri, tetapi selalu berusaha memikirkan kepentingan orang lain. Kasih akan menghindarkan kita dari sifat sombong, iri, dan egois. Kasih akan membuat kita bermurah hati kepada orang lain.
Bila kita memiliki kelebihan dalam banyak hal, maka kita akan rela membagikan kepada orang lain yang lemah dan yang kekurangan. Perbuatan kasih kita akan memuliakan Tuhan dan tentu saja akan membahagiakan hidup kita. Sahabatku yang baik hati, semoga Anda bukanlah orang yang tamak. Bila saat ini Anda berkeinginan atau dalam hati Anda ada keinginan, Anda memiliki hal yang berlebihan dan melimpah, waspadalah, karena keinginan itu akan menggiring Anda kepada sifat serakah atau tamak. Dan Anda sudah tahu bukan, bahwa sifat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Namun bila saat ini Anda menyadari bahwa Anda telah lama memiliki sifat tamak, dan hidup Anda tidak bahagia walaupun Anda memiliki kekayaan dan kelebihan dan jabatan yang sangat tinggi, segeralah putuskan untuk berhenti atau mengakhirinya. Jika Anda berpikir bahwa berhenti dari sifat serakah itu sangat sulit, karena sudah mendarah daging, percayalah Anda bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Jika Anda memutuskan untuk berhenti menjadi orang tamak, Tuhan Yesus akan menolong Anda. Tuhan Yesus akan membimbing Anda kepada satu perubahan. Mulailah mengasihi orang-orang yang lemah dan kekurangan yang ada di sekeliling Anda. Bagikan kelebihan dan kelimpahan yang Anda miliki. Jangan tunda lagi, karena hidup ini sangat singkat. Perbuatan kasih akan menggantikan perbuatan tamak. Saya akan menutup renungan ini sekali lagi dengan membacakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk kita hari ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Lukas 12 ayat 15. Semoga perkataan Tuhan Yesus ini kita renungkan dan kita lakukan. Tuhan memberkati dan menolong Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.